Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Primita Sari Hardianti, mahasiswi dari jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Masyarakat, UIN Alauddin Makassar. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai minmap dalam materi K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja. Di dalam mempelajari K3 ada berbagai macam materi yang harus kalian pahami. Yang pertama yaitu konsep dasar K3. Konsep dasar K3 merupakan suatu upaya menjaga keamanan, kesehatan, dan keselamatan pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya dan masyarakat yang ada di sekitar lingkungan kerja. Adapun tujuan dari K3 yaitu meningkatkan dan mempertahankan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya baik secara fisik, mental, maupun secara sosial. Yang kedua adalah mencegah terjadinya penyakit akibat kecelakaan kerja yang disebabkan oleh lingkungan dan kondisi kerja. Yang ketiga adalah menempatkan dan mempertahankan lingkungan kerja di mana pekerja dapat beradaptasi baik secara fisik maupun fisiologis ataupun psikologis. Materi yang kedua yaitu masalah ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Pengertian dari tenaga kerja yaitu orang yang berusia 15 sampai 64 tahun yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik itu untuk memenuhi kebutuhan pribadi ataupun memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun masalah tenaga kerja yang ada di negara kita, di negara Indonesia, yaitu yang pertama jumlah angkatan kerja yang banyak, kualitas angkatan kerja yang relatif rendah, persebaran tenaga kerja yang tidak merata, kesempatan kerja yang masih terbatas, gaji pekerja yang rendah, pertumbuhan lapangan kerja yang lambat, jaminan sosial yang kecil, kesehatan dan kesejahteraan hidup yang rendah, pemutusan hubungan kerja atau biasa disebut dengan PHK, dan yang ke-10 atau yang terakhir yaitu pengangguran. Materi yang ketiga yaitu ergonomi dan faal kerja. Ergonomi berasal dari kata Yunani yaitu ergon atau kerja, dan nomos berasal dari kata Yunani juga yaitu aturan. Secara keseluruhan ergonomi berarti aturan yang berkaitan dengan kerja. Kemudian pengertian dari faal. Faal adalah ilmu yang mempelajari tentang tubuh manusia di tempat kerjanya. Nah, adapun manfaat penerapan ergonomi, yang pertama yaitu perusahaan bisa menghemat dengan cukup signifikan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. Ketiga adalah memperbaiki fokus kerja. Keempat, menciptakan lingkungan dan budaya kerja yang aman dan nyaman. Yang kelima adalah menghindari kelelahan. Keenam, menghindari gerakan dan upaya yang tidak perlu. Ketujuh adalah tenaga yang digunakan sedikit tapi hasilnya maksimal. Materi yang selanjutnya yaitu konsep dari kecelakaan kerja. Adapun materi mengenai konsep kecelakaan kerja yaitu yang pertama adalah biaya kompensasi bagi pekerja yang terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu yang mengalami kecelakaan berat bagi pekerja berat, di mana pekerja kehilangan hari kerjanya selama 21 hari, maka kehilangan anggota badannya juga, maka diperkirakan biaya kompensasinya adalah 5 sampai 50 juta. Yang kedua adalah yang mengalami kecelakaan kerja sedang bagi pekerja yang sedang, di mana pekerjaan kehilangan masa kerja selama 21 hari, dan tidak kehilangan anggota badannya, maka biaya kompensasi yang diterima yaitu 3 sampai 5 juta. Yang ketiga adalah yang mengalami kecelakaan kerja ringan, di mana para pekerja biasanya tidak mengurangi hari kerjanya atau kurang dari 21 hari dan mendapatkan biaya kompensasi sebesar 3 juta. Adapun penanganan dari konsep kecelakaan kerja, yang pertama yaitu eliminasi dengan menghilangkan bahaya pada saat proses pembuatan desain untuk menghilangkan kemungkinan kesalahan manusia dalam menjalankan suatu sistem. Yang kedua adalah substitusi yaitu dengan mengganti bahan, proses, operasi atau peralatan. Yang ketiga adalah warning system dengan memberikan peringatan atau instruksi. Yang keempat adalah administrative control yaitu dengan melakukan modifikasi pada interaksi pekerja dengan lingkungan kerja seperti rotasi kerja, pelatihan, pembagian SOP, dan lain-lainnya. Yang kelima adalah alat pelindung diri atau APD, yaitu untuk melindungi diri pekerja dari bahaya yang ada di lingkungan kerja.
Materi selanjutnya yaitu hikni industri. Adapun pengertian dari hikni industri adalah merupakan ilmu dan seni yang ditunjukkan kepada antisipasi, evaluasi, dan pengendalian faktor-faktor lingkungan atau stres yang timbul dari tempat kerja. Adapun pengendalian masalah-masalah lingkungan fisik, yaitu yang pertama adalah kebisingan, kedua adalah pencahayaan, yang ketiga adalah iklim atau suhu. Nah, adapun materi selanjutnya yaitu gizi kerja. Perlu kita ketahui bahwa pengertian gizi kerja adalah nutrisi atau zat makanan yang diperlukan oleh tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan jenis pekerjaannya masing-masing. Nah, dengan tujuan untuk meningkatkan daya kerja dan kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya dengan tingkat gizi seseorang. Nah, adapun gizi yang dibutuhkan pekerja, yang pertama itu unsur gizi pemberi energi, yaitu seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Yang kedua adalah unsur gizi pembangun sel-sel jaringan tubuh, yaitu protein, air, dan mineral. Yang ketiga adalah unsur dan pengatur fungsi dari faal tubuh, yaitu adalah mineral, vitamin, dan air. Materi selanjutnya adalah toksikologi industri. Nah, perlu kita ketahui bahwa toksikologi industri berasal dari kata Yunani kuno, yaitu toksikos yang berarti bahaya dan logos yang berarti ilmu. Jadi, toksikologi merupakan ilmu yang mempelajari bahan kimia kimia sebagai bahan baku dan bahan perantara atau bahan yang diproduksi di industri yang memapar pekerja. Nah, adapun cara masuk bahan kimia dan metabolismenya dalam tubuh. Yang pertama, cara masuk bahan kimia ada 3 jalur utama, yaitu jalur pernapasan, yaitu dengan pernapasan melalui mulut atau hidung. Zat beracun dapat masuk ke dalam paru-paru. Yang kedua yaitu jalur pencernaan, yaitu bahan toksik masuk ke dalam saluran pencernaan, umumnya melalui makanan dan minuman, kemudian akan diserap di dalam lambung. Yang ketiga yaitu melalui kulit. Zat yang melewati kulit dan masuk ke pembuluh darah biasanya melalui tangan atau wajah. Contohnya, bila merkuri terserap oleh kulit, maka akan dapat merusak ginjal. Adapun metabolisme bahan kimia di dalam tubuh, yaitu bahan kimia yang terabsorpsi kemudian terdistribusi ke seluruh tubuh kita melalui aliran darah, karena sifatnya yang lebih larut dalam minyak dibandingkan dengan air, dan maka akan terakumulasi pada jaringan yang kaya dengan lemak seperti otak dan aringan lemak. Hati serta ginjal juga ditemukan dalam plasenta dan fetus. Adapun materi selanjutnya yaitu promosi K3 dan SMK3. Adapun strategi Promkes menurut WHO yang pertama yaitu advokasi, yaitu kegiatan yang kita tunjukkan kepada pembuat keputusan atau penentu kebijakan baik dari bidang kesehatan maupun di sektor lain. Yang kedua adalah dukungan sosial, yaitu kegiatan yang ditunjukkan kepada para tokoh masyarakat baik formal maupun informal. Yang ketiga adalah pemberdayaan masyarakat. Ya, pemberdayaan ini ditunjukkan kepada masyarakat langsung sebagai sasaran primer atau utama promosi kesehatan. Adapun langkah-langkah dari penerapan SMK 3, yang pertama itu tahap persiapan. Nah, tahap persiapan ini merupakan tahap awal, di mana adapun tahap persiapan ini antara lain adalah komitmen manajemen puncak, menentukan ruang lingkup, menetapkan cara penerapan, membentuk kelompok penerapan, dan menetapkan sumber daya yang diperlukan. Yang kedua adalah ada yang namanya tahap pembangunan dan penerapan, yaitu dalam tahap ini berisi langkah-langkah yang harus dilakukan oleh organisasi atau harus dilakukan oleh perusahaan dengan melibatkan personel. Yang materi selanjutnya yaitu APD atau alat pelindung diri. Pengertian dari APD sendiri adalah seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi dirinya atau sebagian tubuhnya terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya atau kecelakaan kerja. Adapun jenis-jenis dari APD ini, yang pertama alat pelindung kepala seperti topi, tutup kepala, dan topi pengaman. Yang kedua adalah alat pelindung muka dan mata seperti kacamata atau face shield. Yang ketiga adalah alat pelindung telinga seperti earplug, yaitu sumbat telinga, atau earmuff, yaitu tutup telinga. Adapun yang keempat yaitu alat pelindung pernapasan, kelima alat pelindung kaki dan tangan. Contohnya alat pelindung tangan adalah sarung tangan atau biasa kita sebut dengan handscoon. Yang keenam adalah alat pelindung tubuh seperti safety belt. Adapun materi selanjutnya yaitu mengenai materi psikologi industri. Perlu kita ketahui bahwa psikologi industri adalah
Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tingkah laku dan gejala-gejala kejiwaan manusia. Nah, adapun gambaran psikologi industri. Yang pertama yaitu stres kerja. Stres adalah suatu keadaan yang menekan diri dan kejiwaan seseorang akan berdampak pada kesehatannya. Terdapat dua pendekatan pada stres ini. Yang pertama, bagi individu sangat penting dilakukan karena stres dapat mempengaruhi kehidupan, kesehatan, produktivitas, dan penghasilan seorang karyawan. Yang kedua adalah bagi perusahaan bukan saja mempengaruhi kemanusiaan, tetapi juga karena pengaruhnya terhadap prestasi semua aspek dan efektivitas dari perusahaan secara keseluruhan. Nah, baik, materi yang selanjutnya adalah epidemiologi ketiga. Epidemiologi merupakan salah satu cabang ilmu kesehatan yang dapat menganalisis sifat dan penyebaran berbagai masalah kesehatan pada populasi tertentu. Adapun sumber data ruang lingkup epidemiologi ketiga. Sumber data epidemiologi kesehatan kerja adalah yang pertama studi-studi yang berasal dari industri, yang kedua adalah studi-studi yang berasal dari masyarakat, yang ketiga dan yang selanjutnya adalah ruang lingkup epidemiologi ketiga. Ruang lingkup dan manfaat epidemiologi ketiga atau kesehatan kerja diantaranya yang pertama penyebab, yaitu terdapat 3 faktor penyebab kecelakaan kerja, diantaranya adalah faktor agent, faktor host, atau faktor environment atau biasa kita sebut dengan lingkungan. Yang kedua adalah riwayat alamiah penyakit, ketiga menjelaskan status kesehatan pekerja. Yang keempat adalah melakukan penilaian terhadap perlakuan yang diberikan. Nah, materi selanjutnya adalah PAK atau penyakit akibat kerja atau penyakit hubungan kerja. Nah, adapun faktor lingkungan fisik, yaitu suhu tinggi seperti heat stroke, terjadi pada pekerja berat dalam lingkungan yang panas dan belum teraklimatisasi. Yang kedua yaitu suhu rendah, Rainfall, terjadi karena terendam dalam air dingin yang cukup lama. Yang ketiga, tekanan darah tinggi, barotrauma, yaitu pada pekerja tambang atau penyelam. Tekanan udara rendah, kurangnya oksigen dalam udara pernafasan astronot, penerbang, pendaki gunung, pencahayaan. Pencahayaan adalah pencahayaan jelek menyebabkan iritasi mata berair dan kelopak mata berwarna merah. Adapun suara, yaitu suara adalah bising dapat menyebabkan gangguan komunikasi dan radiasi sinar laser kulit dan mata, dan getaran kerusakan tulang dan persendian. Yang B adalah lingkungan kimia, yaitu debu kapas atau bisa disebut dengan penyakit bisinois. Yang ketiga adalah atau yang C adalah lingkungan biologi seperti antraks, flu burung, rabies, dan malaria. Yang keempat atau yang D adalah lingkungan fisiologis seperti kelelahan. Yang terakhir adalah lingkungan psikologis seperti stres, kecemasan yang berlebihan. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai minmap dari ketiga atau kesehatan dan keselamatan kerja. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.